Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku besar pembantu utang dagang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal khusus. Nah, dari jurnal khusus ini kita akan posting ke buku besar pembantu utang. Untuk yang kita gunakan di sini buku besar pembantu utang, yaitu ada model bentuk 4 kolom. Oke, model 4 kolom inilah yang kita akan gunakan. Untuk soal transaksi yang kita akan masukkan ke dalam buku besar pembantu utang itu adalah masih tetap soal yang sama, yaitu perusahaan Mukti Ahmad. Untuk menyusun buku besar pembantu utang, yang kalian harus perhatikan yaitu lihat soal transaksi, kemudian yang kedua jurnal secara keseluruhan. Ini karena kita akan mengambil data dari soal transaksi dengan jurnal yang sudah kita buat secara keseluruhan. Oke, kita mulai menyusun buku besar pembantu utang. Untuk menyusun buku besar pembantu utang, di sini bukan lagi menggunakan nama akun, tapi kita menggunakan nama kreditur. Berbeda dengan buku besar utama. Kalau buku besar utama kita menggunakan di sini nama akunnya, tapi kalau di buku besar pembantu letak perbedaannya itu nama krediturnya. Artinya nama perusahaan yang tempat perusahaan Mukti Ahmad pinjam, atau di mana perusahaan Mukti Ahmad meminjam barang yang dibeli. Oke, kita mulai. Kita lihat pada transaksi nama perusahaan. Kalau kita bicara mengenai buku besar pembantu utang, berarti ada hubungannya dengan pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, yang kita masukkan di sini adalah semua yang ada kaitannya dengan pembelian, baik pembelian maupun pembayaran utang yang dilakukan secara kredit. Oke, kita mulai. Nama kreditur apa? Tempat kita membeli barang dagang atau membayar utang kita. Oke, kita lihat di soal transaksi nama perusahaannya. Misalnya tanggal 1 Mei berarti dibeli barang. Berarti di sini kalau kita beli barang berarti muncul utang. Berarti di buku besar pembantu utang dibuatkan. Nah, yang akan dibuatkan di sini adalah PD aman. Karena dia beli barang dagang secara utang, berarti kita tulis PD aman. Jadi nama krediturnya adalah PD aman. Kita mau cocokkan dulu di jurnal yang pernah kita buat, apakah di sini muncul di tanggal 1 ini muncul utang. Kita lihat. Kita cek. Ternyata muncul, yaitu di tanggal 1 utang muncul pada sisi kredit. Nah, berarti kalau begitu yang kita tulis adalah ini PD aman. Jadi ini yang akan kita tulis di buku besar pembantu utang sebagai nama krediturnya. Oke, kita tulis PD aman. PD aman. Oke, setelah itu kita tulis tanggal berapa saja yang ada di transaksi, yang ada PD aman, yang ada kaitannya dengan PD aman, dan ada kaitannya dengan ini utang dagang. Oke, kita lihat tanggal berapa saja. Yang pertama itu
tanggal 1. Kita cek di tanggal 1 ini. Tanggal 1 itu ada utang di bagian kredit. Ini yang kita pindahkan. Oke. Kita tulis tanggal 1 bulan 5 2010. Keterangannya itu kita kasih keterangannya itu terjadi apa di situ? Terjadi ini pembelian. Berarti terjadi pembelian. Oke, kita tulis di sini pembelian. Terjadi di keterangan itu terjadi pembelian. Terus ada debit kredit. Debit kredit ini bagaimana caranya dipindahkan debit kredit? Kita lihat dari transaksi yang pernah kita bikin dulu, jurnal. Nah, ini utang dagang. Di bagian utang dagang kita lihat. Ini bagian ini utang dagang, kita lihat di sisi kredit dia. Jadi kita tidak ambil pembeliannya, tapi utang dagangnya kita ambil di bagian sisi kredit. Karena yang kita bikin adalah buku besar pembantu utang. Berarti utangnya yang kita lihat. Utang di sisi kredit. Oke. Jadi utangnya yang kita lihat karena ini adalah utang. Karena ini adalah utang berarti nama akunnya yang kita lihat utang yang ada di jurnal. Kita kasih pindah dia di sisi kredit. Berarti di sini ditulis sebesar 3.600.000. Oke, berarti saldonya di sisi kita pindahkan di sisi kredit 3.600.000. Oke, tanggal berapa lagi ada utang? Kita kasih pindah lagi tanggal berapa lagi untuk memindahkan tanggal ke selanjutnya. Tanggal berapa lagi yang ada di jurnal ada utang dan ada PD aman, yang ada PD aman. Oke, kita lihat dulu transaksinya. Kita cari PD aman. Tanggal 3, 5 tidak ada PD aman, 7 tidak ada. Tanggal 9 ada PD aman. Kalau kita sudah lihat, kita sudah tahu krediturnya adalah PD aman, kita lihat jurnalnya di tanggal 9. Tanggal 9 jurnalnya, utang dagang itu berada di sisi debit. Berarti utang dagangnya itu berada, ini utang dagang tanggal 9. Tanggal 9 ini, utang dagangnya ini berada di sisi debit. Sebesar 3.600.000. Oke, kita kasih pindah utang dagang di sisi debit. Tanggal 9 bulan 5 2010. Utang dagangnya, karena ini utang dagang di sisi debit, berarti di sini itu 3 juta. Berapa tadi? Saya lupa. Saya juga lupa ini. Kita cari juga di bagian keterangannya. Utang dagang di sisi debit 3.600.000. Oke, kita tulis dulu. 3.600.000. Oke, kita cari di keterangan ini. Kalau untuk mencari keterangan, kita lihat soal transaksinya apa di situ. Tanggal 9 dikeluarkan cek untuk melunasi, berarti pelunasan. Kita tulis pelunasan di situ. Berarti kita tulis di sini adalah pelunasan. Berarti di sini terjadi di tanggal 1 terjadi pembelian, tanggal 9 dia lunasi. Berarti kredit untuk menghitung saldonya itu kredit ketemu debit berarti 0, 3.600.000 dikurang 3.600.000 berarti saldonya 0. Oke. Berarti saldo untuk utang itu adalah 0.
Oke, kita cari lagi yang ada PD aman. Kita tambahkan di sini kalau ada lagi PD aman, kita cari di soal transaksi. Kita cari. Tadi sudah tanggal 9 PD aman, tanggal 12 bukan, tidak ada, tanggal 14 tidak ada, tanggal 16 tidak ada, 20 tidak ada, 22 tidak ada, 26 tidak ada, 27 dan 30 tidak ada. Berarti sudah habis. Berarti untuk PD aman, buku besar pembantu utangnya itu sudah selesai sampai sini. Berarti saldonya untuk utang kepada PD aman itu sudah 0. Artinya kita berutang ke PD aman itu sudah 0, sudah tidak ada. Karena kita berutang tanggal 1, dibayar tanggal 9. Oke. Kita lanjut lagi yang ada, kita lanjut lagi buku besar pembantu utang yang kedua. Berarti kita cari pembelian yang dilakukan secara utang selain dari PB aman. Oke, kita cari pembelian yang dilakukan secara kredit selain dari PD aman. Adakah tidak? Kalau tidak ada berarti 1J buku besar pembantu utangnya. Tapi kalau ada berarti kita cari dulu. Oke, kita cari di transaksi. Ada lagi dibeli secara kredit, dibeli barang dagang, ini kan tanggal 3 dijual. Tadi kan sudah tanggal 1. Dibeli. Selain dari dibeli barang dagang berarti tanggal 5. Berarti ini tanggal 5 juga dibeli secara kredit. Tapi nama krediturnya CV Sentosa. Berarti sebentar kita tulis CV Sentosa. Nah, ini karena dibeli secara kredit, berarti kita tulis lagi. Sebelum kita tulis, kita lihat dulu di jurnal yang sudah kita buat. Tanggal 5. Oke, yang tanggal 5 kita lihat. Yang tanggal 5. Oke, ini. Yang tanggal 5 ini dia berada, utang itu berada di kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 5 itu utang berada di kredit sebesar 2.500.000. Oke, kita mulai kasih pindah. Tanggal 5. Berarti di sini nama krediturnya kita tulis CV Sentosa. Itu tanggal 5 bulan 5 2010. Keterangannya pembelian. Bisa pembelian, bisa dibeli. Oke, kemudian tadi itu dia utang dagang itu berada di mana? Di debit apa kredit? Kita lihat di jurnalnya. Tanggal 5 utang dagang itu berada di kredit. Ini utang dagang ini berada di kredit 2.500.000. Oke, kita kasih pindah. Berada di kredit 2.500.000. Oke, kita pindahkan ke saldo di bagian kredit 2.500.000. Oke, karena kita sudah tahu nama krediturnya Sentosa, kita cari lagi di soal transaksi. Kita cari yang ada kreditur Sentosa untuk tanggal selanjutnya. Oke, kita cari tanggal 3 laris, tanggal 5 sudah, 7 ternyata tanggal 7 ada Sentosa. Ada Sentosa. Berarti kita lihat lagi, kalau kita sudah lihat di tanggal 7 ada Sentosa di transaksinya, kita lihat jurnalnya. Ternyata tanggal 7 utang dagang berada di debit. Ini tanggal 7 utang dagang berada di debit. Kita pindahkan ini tanggal 7 berada di debit sebesar 1.500.000. Berarti tanggal di sini tanggal 7 bulan 5 2010 berada di debit sebesar 150.000. Kemudian kita tentukan keterangannya apa di situ.
Kita lihat apa di situ di bagian, kalau untuk keterangan kita lihat di soal transaksi, dikeluarkan nota debit nomor untuk barang yang dikembalikan karena rusak. Berarti dikembalikan karena rusak berarti kita tulis retur. Berarti kita tulis keterangannya di sini adanya retur atau pengembalian barang. Oke, sudah. Kredit ketemu debit. Untuk mencari saldonya kredit ketemu debit itu berarti kita kurangkan 2.500.000 dikurang 150 itu dapat 2.350.000. Disimpan di sisi kredit karena lebih tinggi kredit. Disimpan di sisi sini. Berarti saldonya di sisi kredit 2.350.000 karena lebih tinggi kredit. Lebih tinggi 2 juta ini dibanding ini. Oke. Masih ada lagi utang dagang di bagian sini. Kita cari, kalau mau lebih gampang lagi lihat sini di keterangan utang. Tanggal 1 sudah dicatat, tanggal 5 sudah, tanggal 7 sudah, tanggal 9 sudah. Ada lagi utang, ternyata selesai. Berarti buku besar pembantu utangnya hanya 2, yaitu PD Aman dengan CV Sentosa. Buku besar pembantu utang untuk PD Aman saldonya 0, sudah kosong utangnya di PD Aman. Kemudian di CV Sentosa masih ada 2.350.000 utangnya perusahaan Mukti Ahmad. Nah, itulah tadi cara penyusunan buku besar pembantu utang dagang. Ini adalah hasil akhir dari penyusunan buku besar pembantu utang secara lengkapnya. Nama kreditur PD Aman, CV Sentosa. Oke, terima kasih.